Maksud dari Buram melakukan lawatan di Pulau Nasi ini itu berkait dengan kegiatan Buram di 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Januari tahun 2022. Itu kita telah menyelesaikan sebuah film, ya katakan apa bahasanya, mungkin semi dokumenter. Itu lokasi pengambilan gambarnya itu semua kita lakukan di Pulau Nasi. Kita mau nonton bareng lah, katakan seperti itu, karena sebelum kita launching kita akan muliakan orang-orang dan tempat ini yang sudah membantu dalam proses film tersebut sehingga selesai. Tahun lalu itu Bang Jol dan beberapa rekan-rekan Buram, kita sempat duduk ngopi, kemudian membahas tentang keinginan atau hasrat berupa pembuatan sebuah film. Akhirnya kita semua sepakat bikin naskah karena ide yang dihadirkan dalam film ini juga cukup menarik. Dan kenapa Pulau Aceh? Karena prinsipnya ide yang ada di film tersebut itu masih dipraktekkan di dalam kehidupan orang-orang di Pulau Aceh. Menyangkut dengan merapai ini, kita sendiri itu ada niatnya memang untuk menyatakan bahwa silaturahmi itu masih nyata. Artinya tidak hanya mesti kita tertulis, tidak mesti hanya ada nyampaikan ada silaturahmi lebih baik, tapi kita buktikan nyata itu adanya bahwa kunjung-mengunjung silaturahmi ini bukti nyata untuk mempererat silaturahmi itu nyata adanya. Nah, kenapa di Pulau Aceh? Pulau Aceh ini ada suatu hal yang memang kita harus angkat sebenarnya. Banyak hal-hal yang sini kita harus angkat. Walaupun di sini masih sedikit guru rapai, tapi orang-orang di sini mempertahankan rapai itu dengan sangat baik. Tujuan dan maksud kamu hana lain merupakan mejak menyata bahawa saji getanyo Acehnyo mentang nyata na silaturahminyo. Arti bukan hanya bak kertas kon dengan lisan tapi dapat pro nit hajat kasat tuno bak tempat tujuan hanya lain sebagai tabekong saudara dengan tamu silaturahminyo. Lun, terima kasih banyak kepada adik-adik Buram. Lun setuju rapainya tidak membatasi hanya dengan seni, tapi banyak hal bisa dibicarakan di sini. Ya. Musik yang rapai juga oke. Silaturahminya penting. Dan tadi tabuh terpegak melalui sebuah wadah. Grup rapainya adalah satu wadah untuk pertemuan generasi muda atau generasi tua. Maka ke depan kamu sangat-sangat mendukung dengan adanya rapai dari Buram yang tidak kunjung kamu. Dan ke depan kamu inginkan, kamu saran kepada bapak-bapak agar personilnya benar orang kamu pulau dan pakai mendu ada. Supaya untuk hotel Wakdon di kena pulau jadi hanya reguler. Jadi kena tuan rumah. Saya terima kasih juga kepada anggota Buram. Seandainya orang itu pakar, orang itu tidak mungkin lagi main di pelosok-pelosok. Tetapi bukan untuk menampilkan seorang rapai, tetapi untuk bersilaturahmi. Itulah kuncinya. Kalau belum fikir tingkat awaknya hanya layak le di main di Pulau Aceh. Hanya layak apalagi dalam hutan berantaranya.
Tetapi bukan itu maksud orang itu. Menyambung silaturahmi, tunjuk bertanya beginilah budaya yang ditinggalkan oleh para ulama. Makalah bangkitlah semangat putra putri katanya di dalam kampung katanya untuk maju dalam budaya. Jadi harapannya marilah berkesenian dengan cerdas, bukan hanya mengumpulkan orang, bukan mau menghibur, karena tanya kon penghibur. Punya penghibur mungkin TV, radionya penghibur, tapi tanya adalah orang-orang yang berpikir, orang-orang yang punya pemikiran, orang-orang yang punya sedikit ilmu, dan yang sedikit itu harus kita tuangkan karena na perintah sampaikan olehmu walaupun hanya satu ayat. Ya, dengannya Bur'am memberikan dengan penuh takzim memberikan penghargaan kepada Desa Rabo Pemukiman Pulau Nasi, yakni khususnya Sanggar Jempa Kuning yang uronyo bertahan menghidupkan RPI walaupun juga dengan penuh cobaan. Lun di bidangnya lembaga badan Ma'amah Sakap lun cukup bangga dan cukup menyenangkan. Karena penghargaan memang walaupun kecil tapi penghargaan aja hayu. Karena ada ibarat buat jadi pegawai SK. Berarti itu kata boh di sana atas nama lun kabangga. Berarti ini adalah lun perjuangan API Pulau Kampung Abo. Tapi menyohananya kadang-kadang alu pegah atau kadang-kadang hari peti. Tapi ini terbukti nyata. Kon cilet-ciletnya. Jadi maka lun sangat bangga. Alhamdulillah ada juga kalau pegah punah. Lantaran kaniannya ngawak rampim nanjit. Ada jitnya betul lim nang kekeh aji. Bur'am bahagia. Oke, nanti malam itu ada pemutaran film yang berjudul Dua Ruang Waktu, produksi Bur'am di tahun 2022. Yang di situ kita mengangkat tentang peristiwa ekonomi yang sudah langka tapi ini masih terjadi di Pulau Nasi, yaitu salah satunya barter. Dan juga mungkin kita akan buat surah film seperti itu, kita akan membahas maksud dari film tersebut. Dan juga ada penampilan Bur'am, ada penampilan komunitas Sanggar Rapai Jempa Kuning yang merupakan komunitas Rapai satu-satunya di Pulau Nasi. Adapun tujuan dan maksud kamu nibak malamnya dari baro mungkin nyo hanyalah untuk menepati janji kamu yang kalikot bahawa orang rampun depa bahawa saji yang kalikot kamu kali truk kuno main rapai dengan orang gure-gure kamu yang ada di sini. Alahnya dia juga ada pegat bacut cuplikan filem. Dan alhamdulillah filmnya akan selesai. Nyo merupakan janji moral kamu. Walaupun kamu hanya mempegah bahawa akan memberikan filmnya dan tonton bersama, tapi alhamdulillah Allah bi hasil kana. Jadi alangkah gokji dah tunaikan janjinya walaupun tidak tertulis. Langsung saja tanya kalon Toto yang main dalam filmnya. Jadi nyo yang lun hoi nyo silakan sama-sama tacok tempat. Yang pertamanya adalah komunitas Bur'am, silakan le komunitas Bur'am. Ya, jadi nyo dari komunitas Bur'am dan nyo putruh hanatu haba insyaallah kamu putruh mudah-mudahan di sini menyona runji silakan dengan segala hormat tamong juga no. Di Pulau Nasinya mantang na transaksi jual beli yang menggunakan sistem barter yang menurut kamu dan insyaallah pasti menurut Tanya Mandung yang ke sebuah bentuk transaksi yang Nabi gepeget lagian dan Nabi juga mengajarkan Tanya dalam hadis beliau yang kurang lebih artinya akan truk sebuah masa yang mandum hana lagut hana berarti kecuali dinar dan dirham. Nah ke dalam filmnya tak gerak sebuah bentuk transaksi
jual beli yang menggunakan dirham dan juga transaksi barter. Nah, prinsip dasar dari film Dua Ruang Waktu ini adalah mengajak kita untuk kembali berpikir bahwasanya di dalam Islam, khususnya di dalam ekonomi Islam, itu ada hal-hal yang kadang sekarang kita lupa. Contohnya seperti ini. Hari ini tetangga saya, ketika mereka membutuhkan kelapa, mereka nggak harus membeli. Mereka bisa menukar ikan yang ada di rumah dia dengan kelapa yang ada di tetangga dia. Nah, bayangkan hari ini satu kelapa itu harganya itu 1.000. Tahun depan harga kelapa tiba-tiba jadi 5.000. Nah, ketika kelapa yang ditukar dengan barang, maka sampai tahun kapanpun, sampai kiamat pun, satu kelapa itu sama dengan katakanlah satu ikan, itu tidak pernah berubah. Tapi ketika satu kelapa ditukar dengan uang, maka bisa jadi uang itu akan terus naik jumlahnya. Saya kira hal-hal seperti itu kita munculkan di film supaya kenapa? Supaya orang berpikir bahwasanya ada hal-hal yang dulu sering kita praktekkan seperti barter membarter itu sudah kita lupakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pemantik setidaknya untuk orang-orang berpikir ke arah yang lebih baik lah, ke arah yang lebih positif. Budi, baik Budi kalian lah. Sudah ya? Sudah Pak. Jadi apa kalau benar nak pegang-pegang benar-benar ya kan? Jadi yang PHPI ya. Jom betul lagi lah. Ya, hadiahnya mana? Ya, kalau Budi. Ya, selamat sampai tepuk tangan untuk Budi. Saya sangat berterima kasih pada Buram yang telah jauh. Saya mengharapkan cuman saja bisa bermain, bisa bareng dengan masyarakat Pulau Aceh ini. Ternyata Buram lebih luas untuk mengikat silaturahmi antara peseni-peseni maupun pemain-pemain di sini. Saya lihat ceh-ceh di sini. Dan di luar dugaan kami, bahwasanya Buram menandakan keseriusannya dengan memberi cenderamata atau hadiah-hadiah apa saja yang menurut mereka inilah tanda bukti Buram sangat serius di dalam hal ini. Harapan dari Buram untuk masyarakat di Pulau Aceh ini, terutama di Pulau Nasi, itu adalah terus memajukan dan melestarikan, jangan sampai hilang dan punah RPI di Pulau Aceh ini, karena RPI di Pulau Aceh ini punya histori yang berbeda. Semalam dapat informasi juga bahwa dulu Syekh Din adalah salah satu penggerak RPI. Di lapangannya ada 2 balai, ujung sama ujung. Itu setiap ada momen RPI, mereka mengorbankan 1 ekor lembu atau kerbau untuk mengundang masyarakat dan desa-desa tetangga. Orang berpikir berkesenian itu hanya memainkan seni dan selesai. Orang tidak tahu bahwasanya dengan berkesenian, orang bisa melakukan hal-hal yang lain. Orang bisa berdakwah, orang bisa bercerita, orang bisa menghibur orang yang sedih. Bahkan orang bisa membangun ekonomi, karena dasarnya kenapa kesenian itu hadir, jika dikaitkan dengan masa lalu, kesenian adalah salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh ulama-ulama. Bayangkan, metode dakwah bisa dilakukan dengan berkesenian, apalagi hal-hal yang lain. Harapan saya, kesenian ini bukan hanya dijadikan bentuk kesenian hiburan semata, tapi memang harus melibatkan fikir para kreator dan seniman, terutama RPI, untuk bisa memberikan informasi tentang bukan hanya sejarah Aceh masa lalu, tapi lebih berfokus kepada peristiwa Aceh kekinian. Karena yang mau kita tekankan di sini adalah Aceh ini belum mati. Jadi ketika sesuatu yang belum mati itu pasti banyak ceritanya. Nah, jadi kita jangan hanya terpaku melestarikan,
sehingga lupa ada yang namanya pengembangan, dan lupa juga kita bahwasannya niat Indatu kita menitipkan kesenian yang sudah bagus seperti ini itu punya maksud, yaitu maksudnya memang untuk membagi pencerahan apapun yang terjadi di sekitar kita, yang pastinya itu sudah melalui proses pikir yang kritis, serius dan terukur. Saya rasa itu.